Oke, lanjut. Tadi saya sudah bersih-bersih CVT nih, komponennya semuanya sudah ada di depan ya. Jadi ini sudah saya bersihkan semuanya dan tinggal rakit kembali. Tapi sebelum saya rakit, saya mau ngejelasin ke teman-teman sesuai requestan juga. Jadi buat yang punya motor matic ya khususnya, apa saja yang harus dicek. Ini matic apapun ya, seluruh matic yang ada di pabrik motor. Jadi kita perlu ngecek. Yang pertama adalah yang paling sering banget bermasalah nih. Ini dia V-belnya ya. Jadi untuk V-bel ini dipastikan masih elastis, masih tebal dan tidak boleh aus. Ini yang gerigi-gerigi gini, kita hanya perlu ngecek apakah ada keretakan atau tidak ya di sininya. Sudah pernah saya bahas di tutorial sebelumnya. Tapi yang paling utama itu di pinggirnya ya, karena yang nempel ke puli itu kan pinggirnya nih. Jadi pinggirnya ini sebenarnya ada alat ukurnya, tapi saya nggak punya. Tapi nggak apa-apa, di terawang mata aja. Ini bisa dilihat, ini kalau udah ada benang-benang kayak gini ya, apalagi benang-benangnya udah putus gitu kan. Apalagi udah terlihat keausannya dalam banget, yaitu sudah tidak layak pakai ya. Walaupun bisa dipakai, bisa sih, tapi mungkin agak ada selip sedikit gitu kan. Tapi kalau misalkan fibelnya masih bagus, masih tebal gitu kan pinggirannya, tapi di sininya udah retak-retak gitu kan. Bahkan udah parah getasnya, yaitu tetap harus diganti. Itu untuk fibel ya. Terus untuk puli, kalau untuk puli ini puli depan ini ya. Ini yang penting kita tahu permukaan sini ya. Apakah sudah ada cekungan atau tidak. Kalau misalkan ada cekungan itu harus diganti, apalagi cekungannya yang udah dalam. Karena bisa bikin si pibel itu nahan di cekungan ini atau slip ya. Ini bisa dilihat, ini udah ada cekungan, tapi masih layak pakai lah. Terus untuk puli rumah rollernya nih. Ini juga rumah rollernya, ini bisa dilihat. Ini sudah ada keausan di alur rumah rollernya, tapi enggak signifikan ya, jadi masih layak pakai kalau menurut saya karena masih halus. Kecuali ini udah kemakan banyak, jadi harus diganti. Karena kalau nggak diganti nanti kita mau ganti roller berapa kali pun itu rollernya pasti cepat rusak. Dan sama untuk permukaan ini tidak boleh ada cekungan ya, kalau bisa. Tapi kalau cekungannya masih ya dikit dikit masih ada toleransi ya boleh dipakai. Terus untuk puli belakang yang sekunder, nih bisa dilihat ini untuk sliding shape-nya. Nah, ini yang paling penting yang jarang banget diperhatiin sama teman-teman ketika servis CVT itu. Cukup dibersihkan aja, ternyata enggak. Jadi kita tetap harus ngecek ini alur pin guide-nya, ini ada seal o-ringnya baik di luar maupun di dalam, ini harus dicek ya. Kalau misalkan udah aus, udah getas, ini harus diganti. Terus kalau misalkan ada coakan atau cekungan, itu pertanda motornya jarang diservis atau jarang ganti grease. Karena grease CVT itu penting ya. Nanti kalau nggak diganti bisa jebol mesinnya. Nih, ini adalah pin guide-nya. Ini pin guide-nya juga harus dicek diameternya, dan ini dipastikan harus masih bulat ya. Jadi kalau ininya udah mengeruncing, udah kecil-kecil, itu diharuskan diganti biar nggak jadi oblak gitu kan. Terus apa lagi nih? Oh, ini nih. Nah, ini untuk orang Sunda bilang ini untuk jaluknya ya. Jadi sebenarnya ini ada namanya sliding shaft fixed ya. Jadi ini mahal banget harganya, kalau rusak bisa sampai 800.000 segini ya. Jadi wajar saja kalau misalkan ada CVT-nya ambrol, itu bisa jutaan ya atau sejuta lebih ya untuk memperbaikinya. Ini deh, ini harus diperhatikan. Lubang pin guide-nya itu harus masih bulat banget. Jadi nggak boleh lonjong, atau apalagi udah rusak itu harus diganti. Jadi ini harus benar-benar dirawat. Dan ini juga sama nih, ada bearingnya kan. Bearingnya juga cukup dipakai telunjuk aja, diputar-putar gini. Kalau rasanya nggak lembut atau misalkan krek-krek gitu, berarti ini harus diganti untuk si bearingnya. Nah, ini juga ada bearing bambu di sini, ini juga sama harus dicek ya, dan dikasih grease nanti sedikit ya. Terus ini dia. Ini banyak banget problemnya baik di motor Yamaha, Honda atau Suzuki atau Matic lainnya. Ini adalah kopling otomatis ya. Ini kopling ini tentu adalah komponen yang cukup vital dan harus membutuhkan pengecekan secara berkala ya. Saya mulai dari mangkok kopling. Mangkok kopling yang harus diperhatikan adalah permukaan dalamnya nih, bisa dilihat. Ini sudah terjadi keausan tapi masih tipis ya, dan merata, artinya masih layak pakai. Jadi untuk diameternya ini ada spesifikasinya setiap mangkok kopling. Tapi saya nggak bawa sigmat nih, nggak apa-apa deh. Ini sudah dibahas juga di video sebelumnya. Nah, ini yang penting keausannya itu merata. Kalau misalkan apa ya, udah orang Sunda bilang itu ausnya itu melog-melogan atau apa ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya, pokoknya begitulah, ausnya nggak merata ya. Jadi aus enggak, jadi
timbul gerdeg ya di motornya. Ini bahas masalah gerdeg aja bisa panjang lebar, soalnya orang-orang itu mendefinisikannya macam-macam. Ada yang bilangnya endut-endutan, ada gerdeg-gerdeg, ada yang apa ya namanya, seperti sensasi loncat-loncat gitu motornya, tapi di RPM bawah biasanya. Nah itu kenapa demikian? Karena terjadi slip ya. Jadi ketika kanvas kopling ini ngebuka ya, kan nempel ya, nyentuh permukaan mangkok kopling. Nah itu nyentuhnya itu nggak sempurna, akhirnya si kampasnya pun bisa kemakan sebagian. Jadi faktornya banyak. Kemarin kejadiannya ada yang mangkoknya itu masih bagus, terus si kanvasnya juga masih bagus, ternyata si sepi ininya nggak dipasang. Akhirnya si bukaan kampas gandanya jadi nggak merata, akhirnya kemakan sebagian dan si mangkoknya pun ikut rusak ya. Jadi teman-teman harus diperhatikan untuk mangkok kopling, keausannya harus merata dan diameternya harus memenuhi standar. Terus untuk kanvas ganda kan bisa dilihat secara visual ya, ini masih tebal atau enggak. Jangan nunggu sampai habis banget ya. Jadi kalau misalkan udah sisa 2 mili udah ganti aja daripada kebablasan, kan yang rusak jadi banyak. Terus per kopling juga ini lama sih gantinya, mungkin bisa setahun atau 2 tahun sekali ya untuk ganti per kopling, karena lama-lama kan akan melemah. Terus ada lagi yang harus dicek, yaitu di dalam sini ada apa namanya, karet kopling ya. Nah ini karet koplingnya, sebentar saya congkel coba. Nah ini bisa dilihat ada karetnya kan. Nah ini di dalam sini ada karet kopling, itu juga harus dicek. Kalau misalkan udah peyang-peyang, udah getas, itu harus diganti. Karena nanti si kanvas ganda pas saat kembali ke dalam lagi, dia nggak menutup sempurna atau tidak kembali ke posisi yang semestinya gitu kan. Jadi timbul suara yang aneh-aneh gitu kan. Terus untuk ini per CVT juga harus dicek, tapi ini jarang ganti sih. Kecuali teman-teman pengen ganti sama yang aftermarket, ada yang berapa RPM, misalkan 1000, 1500 sampai 2000 tergantung kebutuhan teman-teman dan spek motornya gitu kan. Terus ada juga yang mengeluhkan masalah apa ya? Oh ya, susah starter. Nah ini harus dicek juga, selain bendix starter, motor starter, brushnya, ini juga harus dicek ya. Ini adalah starter clutch. Jadi ini dipastikan di dalamnya ada pelor-pelornya nih, bisa dilihat. Ini bergerak ya, ada pernya juga. Ini nggak boleh seret, nggak boleh kotor, jadi harus selalu dibersihkan. Terus apalagi yang mau saya jelasin? Oh ya tadi ini juga harus dibersihkan ya. Ini bak CVT, soalnya ini juga bearingnya harus selalu bersih, karena kalau kotor nanti timbul residu dan mempercepat kerusakan di bearing ya. Dan ini juga nih untuk gigi selahan atau gigi pinion kickstarter ya. Ini juga kalau misalkan ininya udah, ini kan udah aus tuh ujungnya ya. Ini kalau udah parah banget, kita nyelahnya jadi susah, jadi krak-krak gitu, jadi ngelos gitu ya. Dan ini untuk perawatan ya, seperti di video tutorial sebelumnya, ini kan sebenarnya ulasan kembali refresh aja, ngulang video yang sebelum-sebelumnya, dan saya lengkapin lagi lebih detail sesuai pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya. Oke, dan untuk rumah ini tutup rumah roller ini masih layak pakai walaupun ada keausan, tapi nggak masalah. Tapi yang banyak rusak itu di ininya nih, di plastik ini, spinya apa ya ini namanya, saya lupa. Ini juga kalau udah aus, udah longgar, ini sebaiknya diganti. Terus untuk apalagi, banyak banget komponen CVT, kalau dijabarin satu-satu nggak cukup sejam kayaknya untuk nerangin ini ya, tapi saya percepat aja. Nah ini ada orang bilang, orang bengkel tuh banyak macamnya untuk nama-namanya, ada bilang topi, ada juga bahasa otomotifnya itu set secondary ya. Ini juga sangat penting banget ya. Ini tentu harus dijaga dan dirawat, jangan sampai ini jebol, apalagi udah aus dibiarin. Kalau ini udah jebol, nanti si pin guide ini nih yang kecil ini bisa nonjok dan mencuat keluar, akhirnya bisa ambrol. Oke, sekarang tinggal pemberian grease CVT aja sih. Dan teman-teman harus selalu siapin lap ya, karena CVT nggak boleh kotor. Kalau udah dicuci, ngapain capek-capek nyuci kalau kita megang sana sini gitu kan, tangannya bekas grease. Jadi dipastikan harus selalu bersih ya, terutama permukaan puli ini nih, permukaan depan ya. Sekarang saya mau kasih grease CVT-nya, sebentar saya ambil dulu. Oke, ini dia grease CVT-nya. Ini adalah grease CVT yang primary, yang putih
atau bening kemasannya, dan ini yang kuning untuk secondary. Jadi secondary ini untuk yang belakang, kalau primary itu untuk puli yang depan. Jangan salah pakai ya. Saya pakai yang primary dulu sebentar. Nah, ini dia nanti dipakai di sini ya untuk primary. Ini segimana, jangan dimasukin semua ya. Ini cukup sedikit aja secukupnya. Nih bisa dilihat. Nih secolek aja cukup ya. Atau 2 colekan lah cukup. Karena kalau kebanyakan nanti bisa nyiprat kemana-mana dan nanti timbul slip. Bukannya bagus. Kadang-kadang orang beli segini dihabisin biar apa namanya? Biar licin gitu kan. Ya sama aja bohong. Sebenarnya CVT itu perawatannya nggak repot kalau menurut saya ya. Yang repot itu malas gitu kan. Ini murah loh 15.000, tapi kalau kalian nggak ganti rusak kemana-mana. Nah kayak gini, oke. Diratain aja. Terus bosnya mana tadi? Oh, ini nih. Ini bosnya juga kasih olesan tipis aja, lalu dimasukin aja kayak gini. Nah ini sisanya diambil ya, gak boleh kena puli ya. Ini bisa dimasukin dari sini. Oke, cuma itu aja untuk puli depan perawatannya. Jadi ini satu toples ini bisa kepake 5 kali ya. Oke, yang lumayan boros tuh yang sekunderinya nih, yang ini. Ini beda ya, teksturnya juga beda, secara fungsi juga beda. Yang itu lebih lengket ya, kalau yang ini sama lengket tapi ini ada tahan panasnya kayaknya. Dua-duanya ada tahan panas, cuma beda peruntukan ya. Kalau ini kan di puli belakang. Walaupun kalau kalian pengen satu grease gitu kan, satu jenis dipakai puli depan belakang juga gak masalah. Yang masalah itu kalau kalian gak pernah ganti. Oke, sekarang saya mau pasang dulu nih di sini ya. Ini harus hati-hati, nggak boleh kena ini karena grease itu kalau udah nempel di sini susah banget dihilangin. Kalaupun udah dilap tetap licin, harus dicuci lagi pakai sabun. Oke, pasang kayak gini. Ini seal o-ringnya waktu itu pernah diganti ya, masih bagus nih. Kalau yang nggak bagus itu udah pluk aja begitu. Oke, kita lihat nih, ini lubang pin guide-nya. Kita masukin dulu pin guide-nya kayak gini. Terus kasih grease secukupnya juga, gak boleh terlalu berlebihan karena berlebihan itu tidak baik ya. Oke nih, bisa dilihat segini udah cukup kan, satu colekan. Kita pasang lagi. Ini ada 3 lubang ya. Jadi kalau kalian punya motor matic harus diperhatikan yang ini, yang paling utama, karena yang paling mahal ini. Kalau lagi nggak punya duit ya mahal harganya kan. Ini paket gini bisa original mungkin hampir 1 juta ya. Kalau sama o-ring dan pin guide segala macam itu bisa 1 jutaan. Jadi lebih baik merawat 15.000 daripada jadi 1 juta gitu kan. Ngerawat 15.000 doang ya. Kalau mau bongkar sendiri tinggal modal kunci-kunci aja sama tracker, nggak habis 200.000. Nah kayak gini udah cukup kan. Oke, kalau udah gini kita pasang set sekunderinya nih. Ini set sekunderinya juga dikasih olesan dikit aja, tipis, biar dia pas waktu masuk nggak ngerusak seal o-ringnya. Oke. Nah kayak gini. Sip, tinggal kita masuk ini. Nah gitu aja. Udah sip ya. Nanti yang meluber-meluber dikit ini cepet-cepet dilap aja. Oke, dan untuk bearing-bearing juga ini yang di dalam, kalau saya sih disemprot pakai cairan pembersih juga biar nggak ada residu. Nah ini pakai cairan pembersih ya, dikit aja secukupnya. Ini juga sama, pakai cairan pembersih dulu. Nah kalau udah kita kasih grease sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini ada bearing bambu di sini ya. Nah kayak gini, karena kalau bearing bambunya rusak itu putaran pulinya nggak sempurna, jadi oleng, jadi timbul getar nanti. Oke sudah, sip. Tinggal kita pasang bagian kanvas gandanya atau kanvas otomatis. Nih ini dia kanvasnya. Ini sangat penting banget ya, karena
mau motornya itu 500 cc juga kalau ininya nggak bekerja dengan baik, nggak ada larinya. Oke, per dulu. Nah, habis per baru ini nih. Oke, tinggal ini murnya sebentar. Saya ambil posisi dulu. Oke, sip. Dan ini seperti biasa harus dibantu kaki karena lumayan. Ini padahal per yang original ya. Kalau per yang 1500 atau yang 2000 yang racingan itu pasti harus dibantu teman. Kalau mau mandiri ya kayak gini. Oke, tahan. Jangan tahan napas. Cukup tahan kaki aja. Lalu ini kasih apa namanya? Ringnya atau murnya. Oke, sip. Oke, tinggal kencengin. Ini pakai kunci 39 Special Tool. Beli kuncinya murah kok, 50 ribuan, nggak mahal-mahal. Jadi kalian bisa praktek di rumah. Dan seperti biasa karena saya nggak punya tracker yang bel, jadi ditahan sama kaki terus dipukul pakai palu. Paling rusak kuncinya, beli lagi aja deh. Mana tadi palu ya? Oke. Nah, tinggal gini aja. Injak. Lalu pukul. Dan ini kekencangannya harus maksimal ya, tapi nggak boleh terlalu berlebihan juga karena akan merusak derat, karena deratnya derat halus. Jadi pakai kira-kira. Dikit lagi. Karena nggak perlu kenceng sekenceng-kencengnya, nanti akan susah dibukanya. Oke, wah ini udah kenceng banget. Oke, ini sudah saya bersihkan juga nih. Bisa kelihatan udah mendingan daripada tadi, kotor banget gitu kan karena debu. Sekarang tinggal pasang aja. Bebas mau puli depan dulu boleh, mau puli belakang juga boleh, tapi enaknya puli depan dulu kali ya. Oke, tinggal pasang nih rollernya. Cara pasangnya sudah pernah saya praktekkan ya. Sudah saya kasih tutorialnya juga bagaimana cara pasang roller yang racing atau yang biasa. Karena sisinya kadang-kadang ada yang beda ya. Apalagi roller racing rata-rata beda sisi kiri dan kanan. Oke, roller sudah terpasang. Tinggal starter clutch-nya dulu nih. Ini harus dipasang. Cara pasangnya juga sudah saya praktekkan sebelumnya. Jadi ada yang mengeluhkan ke saya susah masuk gitu kan untuk starter clutch. Itu agak di apa namanya? Agak diputar masuknya. Nah, kayak gitu agak diputar dikit. Udah klop. Jadi kalian mau akinya bagus, bendingnya bagus, motor starternya bagus, brasnya juga masih tebal. Kalau ininya nggak berfungsi dengan baik, nggak akan bisa starter ya motornya. Jadi harus dirawat. Itulah Matic, masalahnya kompleks banget. Jadi ya itu dia, kalau nggak tahu asal pakai aja motornya gitu kan, tahu-tahu ke bengkel 1 juta 2 juta gitu. Oke, lanjut kita pasang tutup rumah rollernya. Oke, sudah, tinggal masukin. Oke, kalau sudah terpasang rumah rollernya, ini jangan lupa ada ring kecil nih, bisa dilihat. Masukin, nggak boleh ketinggalan. Kalaupun ketinggalan nggak apa-apa sih, tapi nanti ada pengaruhnya di bukaan pulinya. Oke, lanjut kita pasang kipasnya atau puli lawannya sama ring bintang. Ini namanya ring bintang ya, sebentar. Nah, ini ring bintang. Jadi ringnya beda dari yang lain ya. Oke, kita pasang kayak gini. Sip, lalu pasang bautnya atau murnya. Ini juga ada gigi pinionnya, masukin dulu. Baru ring. Habis ring baru murnya. Ini hati-hati masukin murnya, nggak boleh miring karena banyak kejadian
Kalau miring itu jadinya aus nanti atau enggak selek, dan mahal banget biaya yang harus dikeluarkan kalau masalahnya di sini, karena banyak kejadian di motor-motor, terutama motor-motor yang sekarang nggak tahu kenapa kayaknya bahannya kok lunak banget gitu. Oke, kita pakai kunci 17. Nah ini kuncinya 17. Seperti biasa karena saya nggak punya tracker jadi harus diganjal. Pakai baut aja ganjal kayak gini. Tapi ganjalnya di sirip yang banyak ya. Oke, kita kencengkan secukupnya aja, nggak boleh terlalu berlebihan karena ini bukan lagi ngencengin ban puso ya atau ban truk. Oke, sampai mentok, udah nggak usah ditambahin atau dilebih-lebihin sampai dipukul gitu kan, itu nggak boleh. Secukupnya aja, tenaga manusia juga udah cukup gitu kan. Oke, sip. Tinggal pasang yang bagian belakang. Nah, ini dia pulinya. Tapi jangan lupa VBL-nya. Aduh, kebalik lagi. Sampai lupa. Kurang aqua kayaknya. Oke, sip. Nah, ini VBL-nya. Untuk VBL ini bisa dilihat ada arahnya, ada tanda panahnya. Karena saya dari belinya begini, ya udah jadinya begini aja. Gak usah mempermasalahkan arahnya bolak-balik, sama aja kok. Udah pernah saya tes mau ngadapnya ke sini atau ke sini sama aja. Yang penting yang salah itu tadinya ke sini, pas udah beres bongkar, pas dipasang lagi jadi begini, ya iya, jadi menyesuaikan lagi. Jadi itu udah saya jawab ya di video sebelumnya. Oke, kayak gini. Ini dimasukin aja kayak gini, biar lebih mudah. Nah, kayak gini. Sip. Ini harus selalu dilap ya. Pakai lap yang bersih, jangan yang bekas kotor ya, untuk si pulinya. Takutnya ada grease yang tercecer. Oke, sip. Tinggal kita pasang loncengnya. Ini banyak orang bilang, ada yang bilangnya lonceng, tapi kalau normalnya sih mangkok kopling. Ini karena bentukannya kayak mangkok, atau juga asbak boleh lah. Namanya apa aja, yang penting bendanya tertuju pada objek yang sama. Oke, kayak gitu. Dan ini kalau teman-teman ada yang nanyain bunyi-bunyi cericit di motornya, itu bukan tikus ya, tapi kendala di mangkok koplingnya udah ada masalah. Ini juga udah saya lem nih, bisa dilihat. Pakai plastik steel ya, ditutup kayak gini, dan alhamdulillah sembuh untuk punya sporty. Oke, kita pasang murnya nih. Dan jangan lupa ini ada apa namanya, seal kecil. Ini juga dipasang karena kebanyakan hilang yang kecil-kecil. Oke, kita tinggal kencengin. Saya ambil posisi dulu karena lumayan sempit nih. Nah, kayak gini aja deh. Pakai tangan dulu aja begini, baru pakai tahanannya. Ini harusnya saya beli yang apa namanya, yang bel, biar bisa fleksibel puli depan belakang. Tapi saya penasaran mau coba pakai yang ini, murah juga sih. Oke, tinggal ditahan. Nah, kayak gini nahan. Lalu dikencengin. Nah, kayak gini. Ini juga nggak perlu sekenceng-kencengnya pakai tenaga gorila, nggak perlu ya. Ini cukup pakai, kalau bautnya 24 itu kalian tahu sendiri, bisa searching ya torsinya berapa gitu kan. Kalau ada sih pakai kunci momen atau kunci torsi, tapi saya udah lupa lagi caranya juga ngitungnya karena meninggalkan bangku sekolah udah lama banget. Oke, kayak gitu. Oke, kalau untuk memastikan boleh dipukul sedikit, tapi ya nggak boleh berlebihan nih, misalkan kayak gini. Nah, kalian boleh pukul tapi nggak boleh terlalu kenceng. Kalau kalian tenaganya udah melemah, pakai bantuan palu nggak apa-apa. Oke, segitu udah cukup ya, nggak usah terlalu berlebihan karena ini berat halus. Oke, sudah selesai. Saya mau tes motornya, oke. Oke, dan ini tadi sudah saya rakit kembali, sudah saya pasang bak CVT-nya, sudah selesai semua dan sudah saya cek, sudah saya panasin ini mesinnya, dan tidak ada bunyi aneh-aneh, semuanya lancar alhamdulillah. Dan oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.